Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Muslim Hamdi, di channel YouTube RT001. Sudah lama rasanya saya tidak menyapa teman-teman semua, menyapa warga RT001. Semoga dengan hadirnya saya kali ini, teman-teman warga RT001 bisa kembali menyaksikan ataupun menonton video-video yang mudah-mudahan menjadi video yang sifatnya edukatif untuk para penonton, untuk warga RT001. Tentu ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa rasa-rasanya sudah lama saya tidak mengupload video atau tidak memberikan hal-hal ataupun menyampaikan hal fakta-fakta yang menarik untuk teman-teman semua, karena seperti yang teman-teman tahu, sepanjang dan selama bulan Agustus kita disibukkan dengan berbagai macam kegiatan, berbagai macam event yang diperingati dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Tentu di daerah teman-teman masing-masing, di kampung-kampung, ataupun di wilayah-wilayah yang teman-teman jejaki saat ini, ada yang melaksanakan kegiatan-kegiatan perayaan seperti perlombaan rakyat, kegiatan upacara, dan kegiatan-kegiatan lain yang tujuannya untuk merayakan, memperingati, dan memeriahkan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Nah, untuk itu, kali ini saya hadir menyapa teman-teman semua dengan membawakan informasi yang sebetulnya tidak baru, karena kalau kawan-kawan membaca dari berbagai macam referensi, kawan-kawan bakal tahu apa yang saya sampaikan sebetulnya. Karena kali ini saya ingin menceritakan ataupun berbagi informasi yang saya tahu tentang suku Melayu, suku yang sangat dekat dengan kita, terutama yang tinggal di tanah Melayu, wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, dan wilayah-wilayah lain yang memang dihuni oleh suku-suku Melayu, terutama di wilayah-wilayah Sumatera dan di negara Malaysia, Singapura, Brunei, dan sebagainya. Karena teman-teman, kalau untuk di wilayah Asia Tenggara memang rata-rata kebanyakan itu mereka didiami oleh suku dan bangsa Melayu. Jadi bukan hanya di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Thailand, terdapat suku-suku Melayu yang memiliki ciri khas yang agak berbeda dengan kita yang ada di Indonesia. Pertama, mengenai asal-usul suku Melayu. Suku Melayu itu pertama kali ditemukan di daerah Yunan, yaitu di Tiongkok Selatan pada tahun 1500 sebelum Masehi. Kemudian untuk di Indonesia, suku Melayu itu ditemukan pada tahun 688 sampai 698 Masehi. Jadi di kisaran tahun segitu. Sebetulnya teman-teman, kalau kita bicara tentang sejarah Melayu, ada banyak versi. Ada yang bilang suku Melayu itu, nama Melayu itu berasal dari nama sebuah sungai. Ada yang mengatakan berasal dari nama sebuah kerajaan. Tentu penama informasi ini dengan berbagai macam versi berangkat dari metode penelitian orang-orang dulu, ada yang berasal dari peneliti Cina dan seterusnya. Dan tentu saya juga tidak bisa menyimpulkan sebetulnya mana yang betul gitu. Karena kalau kita baca dari berbagai media, berbagai macam sumber informasi dan referensi, ada banyak versi. Kalau ada yang mengatakan suku Melayu itu, nama Melayu itu berangkat dari salah satu nama sungai yang ada di wilayah Sumatera, yaitu namanya Sungai Melayu, yang menurut bahasa arti dari Melayu itu diambil dari kata melaju, yang artinya sungai Melayu, artinya sungai yang alirannya laju atau deras. Jadi
Bahasa Melayu itu diambil dari kata Sungai Melayu, Melayu yang artinya sungai, yang artinya sungainya deras. Nah, kemudian ada yang mengatakan nama Melayu itu berasal dari salah satu nama kerajaan yang ada di wilayah Sumatera Barat, yaitu dulu ada salah satu sejarawan dari Tiongkok yang namanya Yijing. Beliau adalah juga seorang pendeta Buddha dari dinasti Tang yang meneliti berkunjung ke Nusantara pada tahun 688 Masehi. Beliau menyebutkan bahwasanya ada salah satu nama kerajaan dulu yang namanya Moloyu, atau kalau kita ejakan dalam bahasa Indonesia berarti Melayu, yaitu berada di wilayah Sriwijaya. Daerah berarti kalau Sriwijaya berarti daerah Palembang, Sumatera Selatan. Nah, kemudian nama Melayu itu, kerajaan Melayu itu dipopulerkan ataupun diperkenalkan oleh kerajaan Melaka yang digunakan sebagai bentuk untuk membenturkan antara antara kultur kerajaan Malaka dengan wilayah-wilayah yang lain seperti Jawa dan Thailand pada saat itu. Jadi untuk memberikan penegasan perbedaan bahwa ada perbedaan yang jelas antara warga Malaka dengan warga kerajaan ataupun Kesultanan Malaka dengan warga-warga yang lain dari Jawa, Thailand dan seterusnya. Jadi Melayu itu diperkenalkan dan dipopulerkan oleh Raja Malaka pada saat itu pada tahun 688 Masehi. Kemudian yang kedua, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan tradisional dari suku Melayu itu dikenal dengan nama adat perpatih. Kalau untuk di wilayah Negeri Sembilan Malaysia dan Datuk di Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Sistem ini dipimpin oleh seorang kepala suku ataupun yang dinamakan dengan datuk yang dipilih berdasarkan garis keturunan ibu. Namun berjalannya waktu seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teori pemerintahan dan seterusnya, suku Melayu ataupun bangsa Melayu bertransformasi menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan Indonesia yang memang pada tahun 1945 kita sepakat bahwa Indonesia menjadi negara yang demokratis, artinya menjadi negara yang tidak lagi menggunakan sistem kerajaan kesultanan, tapi menggunakan sistem presiden. Jadi meleburlah mereka ke dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Meskipun dengan beberapa wilayah yang masih mempertahankan adat ataupun tradisi kerajaannya gitu. Jadi misalnya masih ada beberapa suku yang memang ketika mengambil keputusan untuk di wilayahnya, mereka masih menggunakan keputusan-keputusan yang bersumber dari kebijaksanaan seorang datu ataupun kepala suku. Kemudian yang ketiga, kerajaan Melayu. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa kerajaan Melayu itu pernah berdiri di wilayah pesisir pantai di daerah Sumatera, di Semenanjung Malaya pada abad ke-5 sampai 15 sebelum Masehi. Jadi kerajaan itu dikenal dengan Kerajaan Malaka yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Shah dan seterusnya pada abad ke-15 Masehi. Jadi Melayu itu pernah berdiri menjadi sebuah kerajaan yang sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya, yang memang salah satu kerajaan terbesar pada saat itu, pada masa-masa jayanya. Kemudian yang keempat itu mengenai budaya dan seni. Kalau kita bicara mengenai budaya dan seni Melayu itu sangat banyak, sangat kaya, sangat beragam. Salah satunya itu adalah seperti budaya tari, budaya pencak silat, budaya seni ukir, dan seterusnya. Ataupun ada seni hat, ataupun kita sebut seni kaligrafi. Seni yang memang seni artistik yang menggunakan ukiran. Biasanya mereka menulis menggunakan bahasa tulisan Arab
gitu. Arab Melayu kalau kita bilang. Kemudian salah satu kesenian yang masih eksis sampai hari ini adalah seni tari Zapin yang biasanya digunakan dalam acara-acara formal atau acara-acara adat, pernikahan, dan lain-lain. Kemudian yang kelima itu adalah pakaian tradisional. Jadi untuk suku Melayu, biasanya mereka memiliki pakaian tradisional yang tidak ketat atau agak longgar, jadi tidak ngepres di badan, karena mereka mengacu pada paham agama yang memang tidak memperbolehkan seseorang itu menggunakan pakaian yang ngepas ataupun nampak bentuk tubuh begitu. Jadi kalau untuk laki-laki biasanya mereka menggunakan pakaian tradisional baju kurung, yang disebut baju kurung, yang ditambah dengan aksesoris kayak songket dan peci ataupun tanja. Kemudian kalau untuk yang perempuan, mereka menggunakan baju kurung dengan kain bawahnya itu kain batik biasanya. Dipakai dengan tudung atau jilbab. Jadi biasanya pakaian tradisional tersebut itu digunakan dalam acara-acara besar seperti acara ulang tahun daerah ataupun acara-acara pernikahan dan lain sebagainya. Namun bukan berarti setiap hari orang Melayu itu menggunakan pakaian-pakaian tradisional. Makanya saya bilang tadi, seiring dengan perkembangannya zaman, suku Melayu itu bertransformasi menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada, tanpa meninggalkan paham-paham, keyakinan-keyakinan, dan prinsip-prinsip orang Melayu. Salah satunya dalam hal berpakaian. Yang keenam, bahasa. Jadi salah satu ciri khas dari bahasa Melayu itu adalah pada dialek dan cengkoknya. Misal, biasanya terkenal dengan pelafalan E-nya. Saya nak kemana, ataupun dikau dengan siapa, awak nak kemana, awak makan apa, dan lain sebagainya. Jadi kalau mungkin kawan-kawan mendengar saya menggunakan bahasa Melayu mungkin tidak fasih, mohon maklum dan harap maklum, karena memang saya bukan secara keturunan, saya bukan keturunan orang Melayu, tapi saya lahir, besar, dan hidup di tanah Melayu sejak saya kecil. Makanya saya bisa menggunakan bahasa Melayu. Cuman kalau mungkin cengkoknya atau dialeknya agak kurang, mohon maklum. Bahasa Melayu sendiri itu teman-teman dijadikan sebagai bahasa nasional untuk di Indonesia, untuk di daerah Malaysia dan Singapura. Sementara kalau untuk di Indonesia, bahasa Melayu itu tidak digunakan sebagai bahasa nasional, tapi bahasa nasional Indonesia, bahasa Indonesia itu diambil dari sumber bahasa Melayu, yaitu melalui kitab pengetahuan bahasa yang ditulis oleh Raja Ali Haji. Jadi salah satu pahlawan Indonesia, salah satu bangsawan Melayu yang pada saat itu beliau menuliskan kitab pengetahuan bahasa yang menjadi sumber rujukan bahasa Indonesia hari ini. Selain itu, ada beberapa wilayah di Asia Tenggara yang menggunakan bahasa Melayu, tapi bukan sebagai bahasa nasional. Bahasa kedua, bahasa ketiga, dan seterusnya, ataupun bahasa-bahasa daerah. Seperti di daerah wilayah Myanmar, Thailand, Brunei, dan sebagainya. Karena memang kalau untuk di wilayah Asia Tenggara, suku Damangsa Melayu itu merupakan salah satu suku yang terbesar untuk di wilayah Asia Tenggara. Kemudian yang ketujuh itu mengenai rumah adat suku Melayu. Yang saya tahu ada 4 jenis rumah adat suku Melayu, yaitu rumah adat Selaso Jatuh Kembar, rumah adat Limas Potong, rumah adat Lipat Kajang, dan rumah singgah Sultan Siak. Jadi memang suku Melayu itu memiliki rumah adat yang mungkin masih ada beberapa tempat yang masih menggunakan rumah dengan bentuk dengan 4 jenis tadi, gitu.
Kemudian yang ke-8 itu mengenai masakan Melayu. Jadi masakan Melayu itu adalah masakan yang kaya dengan rempah-rempah yang sangat kuat, seperti rendang, kemudian ada nasi lemak, ada lakse, ada lendot, dan lain sebagainya. Tentu masih banyak masakan-masakan lain yang masakan tradisional, masakan yang menjadi ciri khas dari suku Melayu. Oke, teman-teman, mungkin itu saja fakta ataupun hal-hal yang berkaitan dengan suku Melayu yang bisa saya ceritakan, bisa saya sampaikan. Tidak panjang, namun itulah fakta-fakta yang memang saya dapatkan dari berbagai sumber informasi. Yang betul atau tidaknya perlu teman-teman konfirmasi lagi dari sumber informasi yang kawan-kawan dapatkan nanti, gitu. Karena sebetulnya kalau kita mau bicara tentang sejarah suku bangsa Melayu, saya rasa 1 jam itu tidak cukup untuk kita bisa mengulas semua hal yang berkaitan dengan tanah Melayu. Tapi setidaknya apa yang saya sampaikan itu adalah hal-hal penting, poin-poin penting yang memang ada di tanah teman suku Melayu. Oke, teman-teman, demikian yang dapat saya ceritakan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan dapat teman-teman saring. Selebihnya, ketika memang ada hal-hal yang tidak teman-teman sepakati atau teman-teman tahu, tapi berbeda dengan saya, mungkin kita bisa berdiskusi melalui komentar dan atau secara langsung gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.